Ada doa, aduh bagus. Cuma pernah kebetulan dari Bang Ngempang Bapak Ibu, om saya itu ya mantodong pelaku barasanji, gurun na mantong barasanji. Saya pernah sampaikan, barasanji itu bagus. Tapi ada baiknya kalau diartikan. Karena kalau bahasa Arab, banyak orang yang tidak tahu bahasa Arab. Tapi kalau diartikan mulai Rasulullah Nabiya sampai Nabi wafat, perjuangannya Nabi membawa agama betul-betul akan menjadi teladan dan semangat untuk kita. Maka barasanjinya itu bagus, kitabnya bagus, isinya bagus. Tapi memang butuh arti supaya kita paham. Allah mengutus seorang nabi namanya Nabi Isa. Nabi Isa gembira menyampaikan akan datangnya Nabi Muhammad. Begitu pula kaumnya gembira mendengarkan kabar itu. Bukti ucapannya Nabi Isa Allah abadikan dalam Al-Quran. Apa kata Nabi Isa? Wa idh qala Isa banu Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Nabi Isa sudah sampaikan 600 tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad bahwa nanti setelah saya akan ada nabi yang diutus namanya Ahmad atau Muhammad. Ada ulama yang menjelaskan bahwa nama Ahmad itu adalah nama nabi yang terkenal di langit, sementara Muhammad nama nabi yang terkenal di bumi. Jadi sama. Nabi Isa sampaikan dengan kegembiraan, umatnya mendengar itu pun dengan gembira. Hanya umatnya Nabi Muhammad narandu, apatah lagi kita umatnya Nabi Muhammad yang kita harapkan syafaatnya. Maka ini adalah buah kegembiraan. Ini merupakan ekspresi cinta. Dan ini bagian daripada syiar. Jadi bukan syariat, Pak. Kalau syiar itu ya tidak mesti bulan Rabiul Awal. Modelnya juga bermacam-macam. Tapi kalau syariat ada yang baku. Makanya pernah di sini kan coba kumaudo. Kapag pila may Allah pila ada modifikasi. Riyono juga yawan itodoki. Ya napikir-pikir ito ya puna nitodo bayaw. Talaga na siyalo. Rasa botoki. Pandraki. Maka tayo naman nitodoki. Rolo, orang kalau buat maulid bagus na boneh. Ini ka magaman na panting. Di mami ni kala-kala ba ako kurong. Rata-rata panting di ka magaman eh. Dan kadang-kala jamaah sekalian dulu, kalau orang maulid identik dengan telur yang dikasumbai. Nanti aku cinik, ayaw dikasumbai. Tapi ini terjadi persoalan. Kenapa? Karena ini syiar. Maknanya apa? Ya, apa suara harapannya kita dengan ini semakin menumbuhkan cinta kita, semakin menambah cinta kita yang nanti dibuktikan dengan perbuatan nyata. Maka jamaah sekalian, sebenarnya peringatan ini belum bukti cinta. Ini baru merangsang cinta. Tidak kira-kira ada kualitas sekali. Iya. Jadi maulid ini belum bukti cinta, baru merangsang cinta kita. Karena ada yang mengatakan bahwa itu maulid bukti cinta. Maka semakin besar baku maudu. Lalu perbatasan Jatakalar Jene Ponto. Nabiring ruang pulau ngangkagin jo baku maudu. Saya tanya ibu, berapa ongkosotan nih? Siapa nih modalatan nih maulutan? Nah karena kurang lebih 8 juta Ustaz. Nah karena belum pilih di ranking Ustaz, ada lagi yang lebih besar. Namanya Buntimberu. Kalau mau Buntimberu, pokoknya lamarina boleh lamarina yang ngasih kita. Rangsang cinta kita kepada Rasul. Yang mudah-mudahan dengan peringatan ini kita buktikan cinta kita. Karena cinta ini tidak hanya sebatas ucapan, butuh pembuktian. Kalau hanya ucapan cinta kan gampang, tapi buktinya mana? Sama kalau ada laki-laki cinta sama perempuan, mereka
Kada tuh biasa laki-laki sana rewana pun dari Facebook. Sana rewana pun dari WA ya. Pala nak gombal tapi tidak bisa dan tidak berani ketemu langsung. Makanya kalau ada laki-laki, cewek, adik-adik saya yang masih SMP ini, jangan bagi dulu pikir-pikir begitu. Pokoknya belajar baik-baik bagi dulu. Hanya guru-guru dari sini. Ya, sudah pengalaman dengan cinta. Belajar bagi dulu. Karena tuh biasa dari cepat-cepat sekali baper anak-anak kita hari ini. Ada laki-laki, gue gampang. Barangnya nak gombal, pun dari HP. Kalau ada laki-laki, mesti cinta kepada Rasul. Karena Rasul ini cinta sama kita. Rasul cinta sama kita. Suatu ketika, Nabi hendak dicabut nyawanya. Ketika dicabut nyawanya Nabi, sakit. Tak tantang huruf-huruf Nabi. Nah, kunci kalian keluar keringatnya Rasul. Sampai malaikat Jibril yang hadir pada saat itu ia palingkan wajahnya. Nabi mengatakan, ya Jibril, kenapa kau palingkan wajahmu? Apa kata malaikat Jibril, ya Rasul, siapa mata yang tega melihat kekasih Allah direnggut oleh kematian? Sampai Nabi mengatakan, ya Allah, betapa sakitnya sakarat ini. Kalau sakitnya seperti ini, ya Allah, berikan semua sama saya. Inak ke pangkasiyaki, jangan lalu kita rasakan umatku. Itu Nabi. Kira-kira masih ada pemimpin-pemimpin begitu? Pasal manake susah. Yang penting rakyatku beringasin tentang lasangnya. Pasal manake mantap baru-baru malacak, yang penting rakyatku beringasin pemantangannya. Pasal manake cipur, yang penting rakyatku beringasin kan-rekan-rekannya. Masih ada begitu? Insya Allah, karena hari ini kita butuh pemimpin-pemimpin yang baik. Insya Allah. Tapi nakan tua iya pak dipilih tanah beras saking jo kami. Karena biasa bantu na jadi calon na sana baji. Tulon na terpilih mo tak kalupa. Ano ka matulit makinyorong atau kalamas. Atau kalamas nga po disuruh siap-siap kita talaga at talaga peo kita lagambuk. Sikalin na disurong utona. Naik kiri kalamasan na naparay ka dyan, lupa na ka na goodbye. 5 tahun bisa baru ketemu. Hindi ka natutuwata sikit-sikit na maitong longgan-longgan na manyurokana. Baji kinyonyo pun na niya. Nangapa na baji kinyonyo? Nasa baking ito, hindi pun na ninyonyo. Yang ia cari bukan anak-anaknya, yang ia cari bukan orang tuanya, tapi yang ia cari, aina ummati ya Jibril, di mana umatku wahai Jibril? Kata. Maka kita mesti cinta kepada Rasul, karena Rasul cinta kepada kita. Jangan jadikan cinta Rasul bertepuk sebelah tangan. Lalu bagaimana cara membuktikan cinta kepada Rasul? Bagi kita yang anak-anak SMP ini, salah satu membuktikan cinta kita kepada Rasul adalah bagaimana kita menjalani aktivitas semangat dalam menuntut ilmu. Tujin-tujin ki pelajaran. Kenapa? Karena Nabi begitu menghargai ilmu. Sampai ayat yang pertama turun, ayat tentang membaca. Iqra. Kenapa? Karena ilmu kita bisa dapat dunia. Karena ilmu kita bisa dapat akhirat. Karena ilmu kita dapat dua-duanya. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Jadi pangasingan atau ditujing. Sekarang ini kan tantangan pendidikan banyak, Pak. Tantangan pendidikan kita banyak. Apa contohnya? Ini masih delimanta, HP. Ini kan tantangan zaman hari ini, Riolo. Anak-anak kita tantangannya, Pak, kalau masa-masa saya belum banyak HP Android, tantangannya besar bentuknya, tapi paman rakinnya kurang-kurangin jipi. Apa nyo? 20 set rinci televisi. Anak-anak kita dulu tantangannya itu, tapi mereka tidak keluar rumah, lalan jadi bala. Narapi ki waktu sambaya, narapi ki waktu pangan reang, teteri gini kontrol di tatuana. Waya,
Tama min sambayan, awat to sambayan, bagi sambayan. Kaya na sambayan, dimatikan ni televisi, dicabog pacungan na. Dulu. Sekarang anak-anak kita tantangannya lebih kompleks, semakin kecil modelnya, tapi pemanrakin na pinalampoi. Apa nyo? HP tinggal 7 inci. Ini para kucing mange-mange. Anak-anak pergi, orang tua tidak mampu awasi. Tampen nyo anak-anak kanira mo yung HP na. Kita tidak tahu waktu sholat mereka sholat atau tidak, waktu panganrea mereka makan atau tidak. Tapi ada para penghafal Al-Quran, para hafiz Al-Quran, imam-imam, mereka mendapatkan kemuliaan. Jangan makin takut. Apalagi ini program pemerintah, program kabupaten, yang setelah itu kembali ke desa. Dan mereka pun dapat ijazah S1 kerjasama dengan UI Alauddin. Dapat ijazah, jurusannya tafsir Quran, luar biasa. Sudah bisa hafal Quran, ada juga tafsirnya, tidak ketinggalan bagi masyarakat. Mau di kampung tak, tena arena karena pengangguran. Jangan berhenti, semangat, semangat. Termasuk jamaah sekalian, bukti cinta kita kepada Rasul adalah bagaimana menghargai orang tua. Adik-adik saya, ada jaki. Hargai, hormati orang tua. Dalam Islam itu deh ada 3 orang tua. Ada berapa? 3 apa? 3 orang tua. Apa itu? Yang pertama, orang yang berjasa melahirkan kita. Siapa mereka? Ibu, bapak. Tidak punya ibu bawang. Kemana nih ibu punya tena bapak? Nang apa ki? Itu bapak. Ibu dengan bapak. Yang kedua, orang yang berjasa melahirkan pasangan. Nah, nanti kalau sudah menikah, sudah punya mertua, maka orang tua, mertua juga orang tua. Orang yang berjasa melahirkan pasangan hidup. Yang ketiga, orang tua itu orang yang berjasa memberikan ilmu, pangasengan, pangadakan rikate. Siapa itu? Guru-guru. Mulia hidup tak anak-anak sekalian. Mulia hidup tak andi bau pun anda talua ki pakalak diri. Palak diri kiamat tabapat tariballa. Besok lusa engkau menikah, kau muliakan mertuamu. Dan yang ketiga, kau muliakan guru-gurumu, ustad-ustadmu. Allah muliakan hidupmu dunia akhirat. Insya Allah. Kalau cinta kepada Rasul, buktikan. Muliakan orang tua. Rasul itu muliakan orang tua. Sampai kata Nabi, tidak sempurna imannya seseorang atau bukan dari golonganku siapa yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati. Maka kalau cinta kepada Rasul, buktikan. Hormati orang tua, hargai orang tua, sayangi yang muda. Insya Allah. Apa nak kata Nabi ya? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nah, kata Nabi tak, barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, maka katakanlah yang baik-baik atau lebih baik diam. Katakan yang baik-baik. Kalau yang kita katakan tidak baik, bajikan ng isan nang ayun na kana totoo ya, bajikan ng isan nang ana. Nagcarita yan. Pero sa mura nga, kekerasan ka pero dipakai. Minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Katakanlah yang baik-baik, atau kalau tidak baik yang kita ucapkan, lebih baik kita diam. Suatu ketika Rasul sudah meninggal, sudah wafat Rasul. Abu Bakar As-Siddiq datang kepada istrinya Nabi, datang kepada Aisyah. Dia tanya, wahai Aisyah, saya ini berusaha mengamalkan dan mencontoh Rasul. Kira-kira apa amalannya Nabi yang sampai hari ini belum saya lakukan? Kata Abu Bakar,
Maka Aisyah mengatakan, wahai bapakku, Nabi punya kebiasaan setiap pagi datang ke pasar Madinah. Di ujung pasar Madinah itu ada orang tua buta. Nabi datang ke sana bawa makanan. Maka Abu Bakar, kalau begitu besok saya lakukan. Motongin contoh Nabi. Maka esok harinya bawalah makanan Abu Bakar ke pasar Madinah. Di ujung pasar Madinah betul ada orang tua yang buta yang duduk di ujung pasar. Maka datanglah Abu Bakar. Tena panabat tunjun ritau toya. Berdirilah orang tua itu. Apa yang dia ucapkan? Bunuh Muhammad, bunuh Muhammad, bunuh Muhammad. Ternyata orang tua itu beragama Yahudi, Pak. Beragama Yahudi. Bunuh Muhammad. Abu Bakar kaget, wih. Ini yang setiap hari dikasih makan sama Nabi. Kenapa ucapannya bunuh Muhammad? Ternyata agamanya Yahudi. Abu Bakar memberanikan diri. Datang ke situ. Sampai di situ Abu Bakar menyuapi makanan. Nasiyo ikan renjo butai. Seketika orang tua buta ini muntahkan makanannya, Pak. Naluan ikan rena. Naluan. Abu Bakar berkata, wahai nenek tua, kenapa kau muntahkan makananku? Apa kata itu? Apa kata orang tua itu? Kamu bukan yang kemarin. Kau beda dengan yang kemarin. Kenapa? Apa bedanya? Sama-sama bawa makanan, sama-sama suapi kamu. Ia mengatakan, yang kemarin sebelum suapi saya, ia haluskan dulu makanannya. Dia haluskan makanannya, bahkan ia kunyah di mulutnya, lalu ia berikan ke saya. Abu Bakar sudah mulai berkaca-kaca matanya. Betapa luar biasanya Nabi. Sampai kemudian Abu Bakar mengatakan, betul ya orang tua, saya bukanlah yang kemarin. Orang tua itu mengatakan, kalau begitu di mana Tuhan yang kemarin? Di mana orang yang kemarin yang setiap hari beri saya makanan, yang ia makan, ia kunyah dulu makanannya, ia haluskan dulu makanannya, lalu suapi saya dengan cinta dan kasih sayang. Abu Bakar kemudian menangis lantas mengatakan, wahai nenek tua, sesungguhnya yang beri kau makanan, yang suapi kau setiap hari, yang punya dulu di bibirnya, di ubang mulutnya, lalu ia suapi engkau, ia haluskan makanannya, lalu ia suapi engkau, itulah Muhammad yang setiap hari kau hina caci maki. Kagetlah orang tua itu, tak bangka luar biasa, seperti ada suara petir. Ternyata yang selama ini ia hina itulah Muhammad yang beri ia makan. Menetes air matanya orang tua ini. Lantas ia mengatakan, wahai Tuhan, kalau benar kau sampaikan ini, kalau benar yang kau sampaikan ini, maka saksikanlah olehmu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ia masuk Islam karena akhlaknya Rasul yang agung. Kira-kira kita mengatakan apa? Bunda dia tahun lalu di Sarikanda, lu betul pada pakai itu. Nah, boleh kapan di racun mana? Lu kurang ajaran. Tahun lalu di Sarikanda, lu pada pakai aja. Sempat kami sampaikan Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Paling tidak 4 hal yang menjadi inti ceramah kita hari ini. Kalau kita cinta kepada Rasul, buktikan 4 hal itu. Banyak sebenarnya, tapi 4 hal ini insya Allah mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Khususnya adik-adik kami, adik bauku yang hari ini menganyam pendidikan di SMP 1 Bonto Lempanan. Apa itu? Yang pertama, kalau cinta kepada Rasul, belajar dengan giat, dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kalau cinta kepada Rasul, hargai, hormati orang tua. Yang ketiga, kalau cinta kepada Rasul, apa lagi? Apa lagi? Kalau cinta kepada Rasul, perhatikan hadis Nabi tadi, kata-kata yang diucapkan, pikirkan dengan baik-baik. Kalau baik, ucapkan, katakan. Tapi kalau membawa keburukan, mbak risi di nyawa, mbak risi toli, bajikan yang kita wasandana.
Dan yang terakhir tadi, buktikan dengan akhlak yang baik, akhlak kepada masyarakat, kepada siapapun yang kita temui. Kelembutan hati akan membawa kebaikan untuk kita semua. Mudah-mudahan ini ekspresi cinta kita, yang dengan itu Rasul semakin cinta pula kepada kita. Amin ya rabbal alamin.